Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Haris K Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan informasi yang sudah saya upload sebelumnya pada video saya sebelumnya. Pada video saya sebelumnya saya menyampaikan terkait penyaluran PKH tahap 1 tahun 2022. Videonya bisa Anda simak di atas ini. Berikutnya pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas tentang persiapan penyaluran PKH tahap kedua tahun 2022 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Namun sebelum saya memulai informasi pada video saya kali ini, ada baiknya mungkin bagi Anda yang baru bergabung di channel saya, silakan untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga silakan untuk dibantu di-share video ini di media sosial Anda semua, agar nanti channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar Bansos PKH ataupun Bansos BPNT. Baik, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Langsung saja ya Sobat Netizen, jadi pada informasi kita kali ini kita akan fokus terkait persiapan penyaluran Bansos PKH tahap kedua tahun 2022, di mana di sini saya sudah ada merangkum 4 informasi penting ya, jadi ada 4 informasi penting saja berdasarkan surat yang sudah dikirim oleh Kementerian Sosial. Ini suratnya tertanggal 14 Maret, surat bernomor 249/3-4 DI 013 2022, sifatnya biasa, perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap 2 tahun 2022. Di surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia, juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia, berikutnya juga kepada SDM PKH di seluruh Indonesia. Pada intinya, pada surat ini terkait persiapan penyaluran Bansos PKH tahap kedua, poin yang pertama, di mana nantinya KPM yang bansosnya itu bisa cair. Nah, ini perhatikan ya. KPM PKH yang nantinya bansosnya bisa cair itu adalah KPM yang sudah padan datanya. Padan di sini alias sudah dipadankan, baik data DTKS-nya dengan data Dukcapil atau datanya tidak terjaring ke dalam data pekerjaan ASN, TNI atau Polri. Berikutnya, datanya juga tidak ada catatan pada Sagis. Berikutnya, data penerima ini juga tidak masuk ke dalam data usul sanggah, dan juga data penerima Bansos PKH ini, anak-anaknya atau anggota rumah tangganya itu, atau anak sekolahnya itu sudah terdata di Dapodik dan di EMIS, atau ketika sekolah anaknya sudah terdata di dalam data siswa, baik di Dapodik ataupun di EMIS untuk sekolah madrasah. Jadi itu adalah poin yang pertama terkait penerima Bansos PKH yang nantinya bansosnya bisa cair itu harus memenuhi syarat apa saja ya. Terkait poin yang kedua, untuk persiapan pencarian PKH tahap kedua nantinya, yakni untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah tergolong mampu ya, sudah tergolong mampu. Ini nantinya akan dilakukan pemutakhiran melalui SIKNJ dan nanti bansosnya tidak bisa cair di tahap 2. Jadi ini mungkin juga ada pelaporan-pelaporan juga dari masyarakat ya, baik juga ada sanggah dari cek bansos terkait adanya KPM PKH yang terindikasi sudah mampu atau sudah kaya. Berikutnya juga mungkin ada juga catatan dari aplikasi Sagis ya terkait penerima bansos ini yang terindikasi yang bersangkutan sudah mampu atau kaya. Nantinya pada pencarian PKH tahap kedua, karena sudah diupdate datanya, nanti insya Allah Bansos PKH-nya itu tidak bisa cair. Karena juga kalau sudah mampu kan memang sudah tidak layak lagi ya untuk mendapatkan bantuan sosial. Khususnya di sini adalah PKH. Selanjutnya untuk poin yang ketiga terkait persiapan pencarian PKH tahap kedua, bagi anggota penerima Bansos PKH yang memiliki komponen anak usia sekolah ya, namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk ke dalam perhitungan bantuan sosial, agar segera dikoordinasikan kepada penerima itu dan juga memastikan bahwa anak penerima PKH ini sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Jadi pada poin ketiga ini saya jabarkan, mungkin kemarin pada pencarian PKH tahap 1 ada komponen anak sekolah yang bantuannya masih belum terbaca, sehingga nominal bansosnya itu menjadi turun ya. Dan ini tidak sedikit juga dari KPM yang mengalami hal demikian.
itu bisa saja penyebabnya bisa saja karena anak dari penerima bansos PKH ini masih belum terdata atau belum masuk datanya di dalam data Dapodik dan EMIS. Jadi di sini DTKS itu sudah ngeling tidak hanya data pada Dukcapil saja, tapi saat ini DTKS sudah dilingkan datanya atau dipadankan datanya dengan data pada Dapodik dan EMIS. Karena bahwasanya bansos PKH itu kan ada komponen anak sekolahnya. Untuk membuktikan apakah anak sekolah ini benar-benar sekolah atau tidak, maka datanya itu harus dilingkan dengan data Dapodik atau EMIS yang ada di sekolah. Ketika terbaca kalau anak ini benar-benar sekolah di sekolahan A misal ya, atau di sekolahan B misal, maka di sana pastinya bansos PKH-nya juga akan bisa cair karena anaknya benar-benar sekolah pada fasilitas pendidikan tersebut. Maka dari itu pada poin ketiga ini penting ya bagi Anda yang mungkin kemarin nominal bansosnya turun atau bahkan bansosnya tidak cair ya, bansos PKH-nya, kemungkinan anak sekolah Anda itu masih belum tercatat datanya pada data Dapodik dan atau EMIS ya. Jadi di sini perlu dikoordinasikan juga kepada penerima bansos PKH untuk memastikan apakah anak-anak dari penerima bansos PKH ini semuanya sekolah atau tidak. Jikalau itu sekolah ya, atau sekolah di sekolah mana itu dipastikan juga apakah datanya di sekolah itu sudah masuk ke dalam data Dapodik atau EMIS. Nanti ini kaitannya dengan operator sekolah ya, atau operator Dapodik atau EMIS di sekolahan anak Anda masing-masing. Seperti itu. Poin yang keempat, yang terakhir, sehubungan dengan penyaluran PKH tahap 1 dan juga tahap 2 ya. Bagi yang kemarin bansos PKH tahap 1-nya sudah cair, itu dihimbau untuk segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bansos yang sudah cair. Jadi meskipun kemarin mengalami penurunan nominal atau nominalnya tidak turun sama sekali dan sudah cair bansosnya, untuk dihimbau untuk segera diambil ya. Karena kita tahu juga akhir-akhir ini atau beberapa hari ini juga ada laporan terkait penerima bansos PKH yang belum mengambil bansosnya. Jadi ada penerima PKH yang belum mengambil bansosnya. Data banknya juga sudah mulai turun. Di sini bagi penerima bansos PKH yang kemarin mungkin lupa mengambil bansosnya, disarankan untuk segera diambil bansosnya. Berikutnya nanti di tahap 2 apabila sudah cair bansosnya entah di awal bulan April atau di pertengahan ataupun di akhir atau bahkan masuk di bulan Mei ya, saya sarankan nanti setelah ada info pencairan segera untuk dicek. Dan apabila ada dana yang masuk, segera bansosnya diambil. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi pada informasi kita kali ini. Dari keempat informasi penting itu, yang pertama, nantinya KPM yang bansos PKH-nya itu bisa cair ya, bisa cair di tahap 2, itu adalah KPM yang datanya sudah padan, baik DTKS-nya sudah padan, anak-anaknya juga sudah tercatat di data Dapodik atau EMIS. Berikutnya juga terkait status pekerjaan KPM-nya juga bukan ASN, TNI, dan Polri. Berikutnya juga tidak masuk ke dalam usulan data penonaktifan atau usul sanggah bansos. Untuk poin yang kedua, terkait penerima bansos yang sudah mampu atau kaya nantinya juga akan segera dieksekusi dan agar bansos PKH di tahap 2-nya tidak cair. Untuk poin yang ketiga, untuk anak sekolah yang mungkin kemarin nominal bansosnya tidak cair atau anak sekolahnya itu masih belum tercatat di dalam data Dapodik atau EMIS, itu segera untuk dicatat atau didaftarkan pada operator sekolah di anak bunda masing-masing agar nanti nominal bansosnya itu normal kembali gitu ya. Berikutnya untuk yang terakhir terkait penyaluran PKH yang sudah cair di tahap 1 agar segera diambil bansosnya, berapapun itu nominalnya ya, entah itu mengalami penurunan atau tidak, segera diambil. Berikutnya juga untuk persiapan di tahap 2, agar nanti kalau sudah cair bansosnya juga segera diambil. Baik, mungkin itu informasi terkait persiapan PKH tahap 2 sesuai dengan surat yang sudah turun dari Kemensos kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.